Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzu bika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai para santri dimanapun Anda berada, wahai wasiatnya Rasulullah, dimanapun kalian mondok, berguru kepada siapapun, semuanya adalah wasiatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu nasihat untuk santri, nasihat untuk para santri. Kita sudah sampai kepada apa yang disebutkan oleh Imam Haddad rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fid dharaini amin. Di dalam kitab Adab Sulukil Muridnya sudah sampai kepada wahdar, awas wahai santri, berindu ridha Allah, berindu kemuliaan yang sesungguhnya, awas antuti'ahu, menjadi orang yang bisa mematuhi guru. Awas, awas, jangan sampai engkau mematuhi gurumu fil alaniyati, di saat di hadapannya terlihat oleh beliau, wa haitsu ta'lamu annahu yattali'u 'alaika, sekiranya kamu tahu, sadar kalau beliau melihatmu, wa ta'sihi, sementara engkau mudah untuk melanggar, fis sirri, di saat beliau tidak melihatmu, wa haitsu la ya'lamu, di saat beliau tidak melihatmu, wa taqa'u fil halaki, maka itu menjadi sebab engkau akan terjatuh di dalam kehancuran. Ini direnungi yang serius. Ada satu manhaj untuk menjaga keimanan yang pernah kita hadirkan dalam pembahasan akidah, namanya manhaj talaqi. Belajar ini kalau dengan talaqi itu tak aman. Talaqi itu dari guru dari murid ngambil dari guru talaqi. Ada manhaj talaqi, dan itulah cara belajar yang sesungguhnya, guru dengan murid. Guru membaca, murid dengar, murid baca, guru dengar. Jadi pemindahan ilmu yang secara langsung seperti itu. Dan ini adalah zahirnya seperti itu, tapi batinnya itu ada namanya sambung hati antara guru dengan murid. Terbangun cinta, saling mencintai. Gurunya punya akidah benar, cara belajarnya dengan manhaj, cara talaqi semacam ini. Kemudian setelah itu ada mahabbah antara guru dengan murid, kebayang atau tidak? Kapan ini, coba bayangkan, kalau ada seorang cara belajarnya benar seperti ini. Saya ulang, manhajnya manhaj talaqi antara guru dengan murid. Kemudian setelah itu ada tertanam di hatinya cinta antara guru dengan murid. Kira-kira kapan seorang murid akan sesat? Enggak mungkin. Makanya banyaknya kesesatan akidah hari ini adalah belajarnya bukan dengan manhaj semacam ini. Antara guru dengan murid enggak ada arti, enggak ada mahabbah, enggak ada cinta yang tertanam di dalamnya. Maka manhaj talaqi ini penting sekali untuk menjaga akidah kita. Di samping manhaj talaqi secara zahir dari guru murid,
Guru ke guru, guru-guru sampai baginda Nabi, sampai ulama-ulama, terus ke atas sampai baginda Nabi. Di samping itu ada makna sambung hati. Harus ada makna sambung hati. Ini disinilah keberkahan. Jadi al-masyhad, bagaimana cara seorang murid melihat gurunya, sebesar itulah keberkahan akan turun. Semakin besar dia melihat gurunya, semakin besar keberkahan yang didapat. Semakin kuat ikatan, semakin kuat turunnya keberkahan. Nah, lah kuatnya ini ikatan guru dengan murid. Itu menjadikan seorang murid sangat beradab dengan gurunya, Masya Allah. Sampai seorang murid itu bagaimana ingin meniru gurunya di dalam segala-galanya. Bahkan sampai cara berjalan, sampai derajat ini bukan saja urusan ilmu, ngambil ilmu, tidak. Ini ada makna yang harus dihadirkan dalam menuntut ilmu. Kemudian, kemanapun dia pergi, dia teringat gurunya. Jangan ada yang mencekal omongan lalu Allah di mana? Ini dalam irama dekat kepada Allah, sebab Allah yang mengajarkan kita untuk kita mengagungkan syiar-syiar Allah, ulama syiar Allah, guru ini penyambung antara kita dengan Allah. Penyambung antara kita dengan Rasulullah, kita muliakan. Jadi justru bentuk penghormatan kepada guru dan rasa hormat, kagum, cinta kepada guru artinya cinta kepada Allah. Jangan sampai salah nih. Makanya termasuk nasib namanya. Keterikatan hati seorang murid dengan guru itu nasib. Kadang-kadang matanya ini sama wawasan yang sudah mulai meluas wawasannya, mudah terpesona dengan guru yang di luar sana. Sehingga dengan guru yang di hadapannya sudah kurang hormat, maka sesungguhnya dia telah meruntuhkan keberkahan di dalam dirinya sendiri. Maka kami ingatkan santri dimanapun kalian belajar, gurumu yang harus kau pegangi kalau engkau ingin hebat. Mungkin mungkin iblismu membisikkan, di sana ada guru lebih alim dari kamu. Ketahuilah bahasanya di dunia ini memang seperti itu. Ada orang alim di atasnya ada lagi. Tapi dalam berguru nggak begitu, nggak boleh lompat sana, lompat sini, enggak. Tekuni gurumu sampai gurumu merestui, mengizinkan untuk berpindah dengan guru yang lainnya. Inilah kunci. Maka disebut Imam Haddad. Ada orang patuh dengan guru di hadapannya. Kalau sudah gurunya nggak ada, ya sudah. Karena apa? Nggak ada sambung hati, nggak ada terikatan hati. Makanya nasib kalau seorang santri tiba-tiba dimudahkan untuk patuh dengan gurunya. Itu nasib baik, seperti urusan dengan orang tua yang pernah kita hadirkan di majelis seperti ini, ya, nasihat santri. Ada seorang anak dengan orang tuanya ternyata sangat mencintainya, tabah sabar, padahal orang tuanya mungkin jahat, mungkin kejam, tetap saja dia tidak tidak membalas dengan kekasaran. Itu nasib baik. Sama seorang murid, kalau dengan gurunya tetap dengan hormat dan cinta. Kadang ujiannya adalah gurunya tidak masyhur, wah ini. Sehingga dia berguru dengan guru yang tidak masyhur, terkagum-kagum dengan guru ustadz yang masyhur. Sehingga mulai setan membisikkan, ya gurumu tidak terkenal. Terkenal yang sesungguhnya adalah terkenal di hadapan Allah, bukan terkenal di hadapan manusia. Bisa jadi seorang guru yang sangat tersembunyi itulah sebab kejayaan Islam ini. Kam dikatakan oleh para ahli tarbiyah, kam min masyhurin bi barakatil mastur. Alangkah banyaknya orang yang berdakwah dengan gebyar, kemudian mustersohor, dikenal orang banyak. Bisa saja itu semua berkat orang tersembunyi di kampung tersebut yang mendoakan. Jadi jangan sampai mentang-mentang gurunya tidak viral, gurunya tidak masyhur, tidak terkenal, lalu menjadi minder. Oh tidak. Bahkan orang-orang besar itu lahir di tangan orang-orang sembunyi. Banyak orang-orang besar itu lahir daripada didikan orang-orang tersembunyi. Yang tidak pengen dikenal orang. Kadang mereka menyembunyikan, tapi tetap tidak sembunyi. Imam Syafi'i itu masyhur tetap.
Padahal Imam Syafi'i bukan senang disanjung, bukan senang tersohor, bahkan beliau itu mengatakan, aku sangat senang jika seandainya ada orang mengambil ilmuku lalu tidak dinisbatkan kepadaku, karena nggak pengen beliau disebut-sebut. Makanya jangan sampai meremehkan gurumu gara-gara tidak terkenal, terkagum-kagum dengan ustadz yang masyhur. Tidak begitu. Kalau sudah mulai kita tolah-toleh, alamat kita nggak segera nyampe. Selesaikan dengan tugas, selesaikan belajarmu dengan gurumu. Kalau ternyata ingin menambah ilmu yang lainnya lagi, minta izin kepada guru, diskusi dengan guru, dengar pendapatnya guru. Kalau beliau adalah ahli Allah yang selalu tidak lupa dengan istikharah, memohon kepada Allah, minta petunjuk beliau. Maka tandanya ini tadi, jangan biasa kamu terlihatan patuh di depan mukanya, kalau sudah di belakangnya seenaknya sendiri, awas, itu berarti engkau telah menjatuhkan dirimu dalam kehancuran, ngebohongin guru. Hati-hati. Ini yang harus betul-betul ditekankan para santri. Makanya kita pun juga ada rambu-rambu, kita tidak menerima pindahan santri dari pondok manapun. Al-Bahjah tidak menerima pindahan santri dari pondok manapun kecuali ada izin dari gurunya. Sebab kita tidak ingin mendidik anak yang kurang ajar. Ilmu itu bukan hanya sekedar kecerdasan otak. Banyak orang cerdas nggak berguna ilmunya, tapi begitu sebaliknya ada orang yang secara zahir tidak alim, yang dimengerti hanya ilmu sedikit, tapi sedikit ilmunya bermanfaat. Dan orang-orang kiai-kiai di kampung itu Masya Allah, subhanallah, hidupnya dengan sederhana. Bahkan kadang beliau harus bekerja dengan orang untuk mendapatkan rizki untuk bisa dimakan. Ada yang pergi ke sawah dan sebagainya, tapi beliau istiqomah luar biasa, tidak merengek, tidak membohongi orang, nggak pengen disanjung. Ini orang-orang semacam ini orang hebat, orang mulia. Makanya para santri dimanapun kalian mondok, ingat, pegangi gurumu. Pegangi guru, jangan gampang terpesona dengan orang lalu kamu ngikutinya. Oh enggak, kamu meninggalkan guru itu sudah bencana. Sehingga kalau bisa belajarmu itu adalah estafet dari tangan guru dipindah oleh guru ke tangan guru yang lainnya. Memang guru yang menyerahkannya. Guru yang menyerahkannya, itu diserahkan. Kita belajar dari Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Kemudian dihantarkan kepada Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Dari tangan guru ke tangan guru. Dan hendaknya seperti itu supaya kita tidak dikuasai hawa nafsu. Ya. Maka jangan sampai merasa minder dengan gurunya, harus bangga dengan gurunya. Biarpun gurunya tidak terkenal, tapi itu pintuku menuju kesuksesan. Jadi guru yang tidak terkenal itu kadang jadi fitnah. Jadi rusak hati murid merendahkan guru. Guru yang masyhur jadi fitnah. Sombong muridnya, repot juga. Maka jadilah santri yang benar. Menghormati, mencintai guru, apakah di saat gurumu masyhur atau gurumu tidak masyhur. Baik, kita lanjutkan. Jadi, jangan sampai membiasakan patuh iya di depan guru, di belakangnya tidak. Itu menunjukkan tidak sambung hatinya. Wala tajtami, selesai. Wala tajtami bi ahadin minal masyayikhi al-mutadhahirina bitasliki illa an idnihi. Dan jangan engkau, lah ini nasihat, kalau kamu sudah bergabung dengan seorang guru, jangan toleh-toleh, jangan berguru kepada guru yang lain, yang memang guru lain tersebut memang menekuni dunia tarbiyah, taslik, illa an idnihi, kecuali mendapatkan izin dari gurumu.
Nggak boleh main pindah sana pindah sini. Makanya kalau santri mondok tuh pindahan itu alamat gagal, sudahlah. Kiai Jawa itu dengan bahasa sederhana ngomong begini, al-intiqal, pindah-pindah. Al-intiqal alamat konyol ilmunya nanti. Ya sudah nggak dapat ilmu. Pindah sana, pindah sini. Nggak begitu. Lazimi, istiqomah. Sampai gurumu ngizinkan. Bahkan mungkin kamu belum tamat mondok, tapi gurumu mengarahkan ke tempat lain. Mungkin. Dan begitu juga perpindahan Imam Syafi'i dari Mekah ke Madinah adalah rekomendasi dari guru ke guru. Nasib buruk juga jika seorang santri mengikuti bisikan-bisikan hawa nafsunya. Saya enaknya pindah sana. Kadang-kadang kita ya Allah sedih kalau ada anak pindah sana. Makanya kita pun juga nggak mau mendidik anak yang pindah-pindah nggak punya adab dengan gurunya. Percuma nggak bisa dididik, nggak bisa jadi orang hebat. Oh cerdas bu ya, cerdas pinter dia berprestasi. Enggak. Mau dipaksain sama juga dengan di sini kurang ngajar juga, pindah lagi nggak berhasil. Makanya pahami wahai santri, kalau punya sifat seperti itu berhenti, tobat, kalau enggak akan benar. Nah, kecuali babnya bab istijaz. Punya guru, setelah itu ngambil ijazah sana sini, oke lah ijazah. Diizinkan sama gurunya, pergilah kau ke Mekah, pergi ke Mesir, pergi ke mana, ijazah. Ijazah. Atau memang ini petunjuk dari gurumu untuk melanjutkan pendidikan, wah istimewa. Coba bayangkan. Kalau memang ini diterapkan, enak nuntut ilmu itu nggak susah. Kadang-kadang yang susah itu justru kadang anaknya orang yang misalnya ulama, anaknya kiai, anaknya orang kaya, anaknya pejabat, bapaknya agak pinter tuh karena punya wawasan sana sini, sehingga gara-gara ada pandangan langsung anaknya dipindah. Oh ini ada pendidikan lebih bagus, anaknya pindah. Dan sudah ada kejadian di pondok ini seperti itu, orang tuanya karena dia punya pengalaman ini langsung dia sampai di sana nggak ngapa-ngapain anaknya, nggak ada perubahan. Maka Uya ingatkan kepada kalian wahai para santri, di pondok manapun kalian mondok, pegangi gurumu. Kalau ternyata yang tampak kekurangan gurumu, misalnya gurumu tidak alim menurutmu, itu ujian bagimu. Jangan sampai kau turuti bisikan-bisikan setan seperti itu. Sebab itu adalah gurumu dan gurumu adalah gurumu. Jangan kau remehkan. Kemudian jangan berkumpul dengan guru dalam dunia tarbiyah, syekh. Jangan duduk dengan syekh manapun kecuali dapat izin dari guru yang pertama tadi. Fa in adzina laka, kalau ternyata gurumu telah mengizinkan kepadamu untuk bergabung ngaji di tempatnya yang lain, fahfad qalbaka, maka jagalah hatimu. Jangan sampai nanti kesan merendahkan. Oh iya, ajiban guru ini, wah guru saya. Nah, awas, hati-hati. Ini yang sangat, ini yang sering terjadi. Dulu sebelum berangkat ke luar negeri, Masya Allah dengan kiainya itu hormat, tawadhu ini. Pergi ke luar negeri 2 tahun saja, 3 tahun sudah beda. Dulu nyium tangan ustadznya, pulang dari luar negeri belajar sudah nggak cium. Ustadz, Masya Allah, bil gelap. Aneh. Model apa itu? Santri gombal itu, jaga akhlak aja nggak bisa. Kenapa? Ustadznya ustadz kampung nggak bisa bahasa Arab. Aneh kan bahasa Arab. Ini santri sombong, nggak berguna, nggak menarik, nggak tertarik. Saya nggak tertarik dengan orang begitu. Cerdas ya nggak tertarik. Soal adab sama gurunya. Justru kalau memang ilmu yang benar manfaat, akan semakin hormat kepada guru kampungmu tuh. Kenapa? Kamu bisa baca kitab banyak itu harus pakai alif ba ta. Siapa yang ngajari alif ba ta? Ayo, tanpa kau kenal alif ba ta nggak akan bisa baca. Inilah model-model santri ini kadang-kadang dikuasai kesombongan karena sudah mulai bisa. Guru kampungnya nggak bisa bahasa Arab, sudah belajar di mana? Hadramut, Mesir, mau disuruh, sudah mulai sombong, petentang itu kayak iblis. Iblis petentang ya? Sedang lihat iblis? Ya kayak itu sudah. Makanya kita ingatkan pada santri dimanapun. Santri jangan capek menuntut ilmu itu. Ada caranya mudah. Ini pegangi guru. Kalau sudah guru mengizinkan, hatimu kau jaga.
Jangan banding-bandingi guru, ini bukan perbandingan guru, guru dibanding-bandingkan, lihat. Kadang seorang guru ilmu ininya kurang tapi ilmu batinnya banyak. Kita tidak ngerti itu semuanya. Makanya kan ada isyarat dari hadis Nabi, rubba muballighin aw aminas sami'i, ada murid lebih hebat dari guru nih. Misalnya santri di pondok selain Al-Bahjah, mungkin saya akan bicara santri anak-anakku yang di selain Al-Bahjah, misalnya saya ngomong. Misalnya gurumu itu terlihat di matamu tidak alim. Tapi dia guru benar, dia sholatnya baik, mendidiknya benar, akidahnya benar. Karena ketulusanmu dalam berguru kepada guru tersebut, lihat Allah akan beri kepadamu ilmu melampaui gurumu jauh. Ada tidak murid lebih alim dari gurunya? Banyak. Kenapa begitu? Berkah. Gurunya memahami hadis, satu hadis paham 5 masalah. Tapi muridnya bisa 15 masalah. Kenapa? Yaitu tadi murid yang di saat belajar dengan guru, dengan ketawaduan maka Allah akan kirim ilmu. Maka jangan meremehkan gurumu. Guru saya sekarang kan guru luar negeri, guru yang dulu kan guru lokal. Hati-hati, guru lokal pun yang ngajari itu adalah gurumu. Sekarang ada kan guru lokal sama interlokal. Lokal sama internasional. Wah, ini penyakit santri. Bahkan ada seorang santri yang mengejar ingin berguru dengan orang-orang masyhur. Baik bersantri secara beneran sebagai santri duduk atau santri sekedar murid-murid biasa. Makanya ada seorang paling senang duduk dengan dengan ustadz terkenal yang mungkin kalau zaman ini adalah kelihatan di televisi, viral di media. Wah, dia senang, kenal semuanya mereka. Tandanya dia kenal mereka karena Allah atau tidak. Suruh duduk dengan ustadz kampung, dia hormat atau tidak? Kalau sudah nggak hormat berarti dia adalah duduk dengan ulama hanya ingin menggedekan kesombongannya. Hati-hati. Jangan berubah hatimu. Kehancuran santri adalah kalau sudah seperti itu. Nggak bisa menghargai gurunya. Wa in lam ya'dhan lak. Kalau suatu ketika gurumu tidak mengizinkan kamu untuk kenalan dengan guru lain, atau misalnya kamu sudah tamat di pondokmu lalu kamu minta izin, ya Syekh, ana pengen pindah ke pondok sana, gimana ya Syekh? Menurut antum minta petunjuk. Ternyata gurumu melarang, jangan. Jangan suudzon. Jangannya guru bisa firasah, itu firasatul mu'min. Fa innahu yanzur binurillahi, dari Allah firasatnya. Bukan sekedar ngomong jangan, tapi bisa saja itu petunjuk. Jangan dilanggar. Fa'lam annahu qad athara maslahatak. Beliau itu dengan melarangmu untuk berguru dengan ustadz tersebut karena kemaslahatanmu. Dulu ada santri di sini. Sebelumnya dia pernah mondok di pondok yang bebas, ngelompat sana, ngelompat sini, keluar sana. Jadi sebelumnya di sebuah pondok, jadi akhirnya mondok di sini minta izin. Karena di kiri kanan pondok ini kan ada majelis-majelis para habaib, para ulama juga. Kebetulan dia itu bisa belajarnya adalah dengan cara pesantren-pesantren di Jawa Timur kayak semacam itu. Bahasa cara Jawa begitu. Akhirnya dia ketemu guru di tempat daerah sini yang itu alim, saya tahu orangnya soleh, baik dan masya Allah. Kenallah anak ini dengan orang ini. Minta izin apa boleh saya ngambil pelajaran ke sana seminggu sekali, 2 minggu sekali. Masuk mau belajar, kita ingatkan. Maslahatnya adalah kamu tidak usah ke sana. Kenapa? Pertama waktumu, peraturan pondok dan macam-macam dan subhanallah ya mungkin karena hawa nafsu ya kadang-kadang hilang dulu. Nah, udah usah disebut anaknya. Tiba-tiba ya akhirnya ya gak kekerasan di pondok, hilang lah dia. Nggak tahu di mana sekarang.
Jadi waktu kita melarang bukan karena ustadz itu nggak benar, nggak, ada beberapa hal yang harus dijaga. Peraturan pondok. Biarpun ada orang besar misalnya ulama dari luar negeri, dari Mesir, dari Hadramut, di pasar, ya santri nggak boleh dong, ada aturan, bubar nanti kan. Kan ada aturan nanti. Diizinkan betul santrinya berapa ribu misalnya, 3.000 santri boleh keluar. Yang dengar pengajian 1.000, 2.000 apa? Kesempatan jalan-jalan, kan begitu namanya santri kok ya. Akhirnya nggak dapat ilmu semuanya. Jadi maksudnya jangan biasa dengan guru itu prasangka buruk di saat gurumu itu melarang. Misalnya ada di pondok manapun kalian belajar, minta izin kepada gurumu pengen pindah ke pondoknya Buya Yahya. Wah, yang ngajar ini nasihat santri. Kamu minta izin kepada gurumu, kok gurumu tidak mengizinkan, ketahuilah bukan karena gurumu ngiri dengan Buya, tidak, itu demi kemaslahatanmu. Dengar nak, hati-hati, jangan suudzon kepada gurumu. Ini ada, memang ada santri pindah ke sini ya karena perempuan lihat Buya dari ini, lihat orang lihat di televisi, hati-hati. Gara-gara ustaz kelihatan di televisi aja kamu gandrung belah. Sampai mau meninggalkan gurunya. Boleh mencintai ulama biarpun kita melihat televisi, tapi untuk pindah dari guru ini nggak gampang. Ada yang dengan cara karena izin nggak boleh pura-pura apa? Keluar dari pondok. Setelah keluar dari pondok ngelanjutin ke sini. Hei santri, kalau kamu punya akhlak begitu, tobat kepada gurumu. Nggak bisa dididik. Barangkali ada santri yang sudah masuk ke pondok ini, caranya minta izin kepada gurunya dengan cara yang salah, percuma nak. Minta izin kepada gurumu balik. Ada beberapa santri yang kita kembalikan karena izinnya nggak jelas. Setiap penerimaan sesuatu baru ada kebobolan. Beberapa santri kebobolan, rupanya apa? Belum jelas izinnya dengan gurunya. Pulangkan. Karena kalau sudah anak kurang ajar dengan gurunya, nggak bisa dididik di sini. Ingat, kalau gurumu melarang kalian pindah ke pondok manapun, pindah, misal kamu pindah ke Al-Bahjah, kok gurumu melarang, jangan suudzon. Buya nggak punya permusuhan dengan gurumu. Gurumu juga tidak ngiri kepada Buya. Gurumu melarangmu pindah ke Al-Bahjah itu kemaslahatanmu, supaya hatimu tidak hati yang mudah pindah sana pindah sini sehingga tidak dapat ilmu. Nah ini maksudnya juga itu, jangan suudzon. Nah, guru hasud, mengaji nggak boleh, ya hasud. Awas, hati-hati, fala tattahimhu, jangan kau menduga-duga dia, menuduh dia, walladhunnu, menyangka bihi, kepada sang guru tersebut, al-hasad wal ghiratah, karena ada dengki, cemburu, nggak mau. Jangan suudzon kepada gurumu, enggak. Biarpun wali kutub mengadakan pengajian di lapangan sebelah pondok, kalau gurumu ngelarang, jangan keluar. Kalau kamu keluar malah dimarahi sama wali kutub tersebut. Ini hawa nafsu santri, ini ada kisahnya, bukan di sini sih. Gara-gara orang alim besar dari luar negeri ada pengajian, lompat keluar dari pondok, pengen hadir pengajian. Ngelanggar gak bisa, gak dapat ilmu kayak begitu itu. Adabnya gak punya kok, ngelanggar pondok, lompat pagar, hadir pengajian. Karena orang ini ulama dari luar negeri, hadir, ulama masyhur. Nggak begitu nak. Di saat kamu dilarang keluar, jangan suudzon kepada gurumu. Semua demi kemaslahat. Kamu lihat, ini perlu kita tekankan, makanya kita perlu banyak-banyak. Ini berkenaan dengan masalah ini, termasuk bab ini adalah bab terpenting nih yang diajarkan Imam Haddad dalam kitab ini. Bab ini terpenting sekali untuk bagaimana menata hati kita dalam menuntut ilmu. Pernah suatu ketika pengajian di At-Taqwa, ada 3 santri datang minta petunjuk, Buya, saya itu datang ke sini tidak izin dari guru saya. Kamu dari mana? Di daerah Indramayu sana. Terus ya maksudnya ya nggak izin dari pondok, keluar gitu. Wah, marah habis, Kak. Kau tidak akan dapat ilmu dari Buya, tidak dapat ilmu dari mereka, dari gurumu. Kurang ajar kau, su'lada pada gurumu. Kamu boleh belajar di sini kalau sudah dapat izin dari gurumu. Sampaikan salam saya.
Ya itu. Kan mentang-mentang guru tertarik dengan seorang guru, gurunya ditinggal. Ini su'ul adab. Sudah berapa lama kau gini, Nak? Wah, sudah 2 tahun, Bu ya. 2 tahun kau kurang ajar sama guru. Stop. Ini ceritanya ngadep. Habis itu ngadep, biasanya dulu di At-Taqwa itu habis majelis, Bu ya, ketemu dengan siapapun yang pengen ngadep. Ngobrol begitu setengah jam itu. Ada ini 3 santri, Masya Allah. Atau 3 atau berapa tuh ngomong. Dari mana pondok ini? Dapat izin dari gurunya. Toleh-toleh lirik-lirik. Dapat izin enggak? Enggak izin dia. Wah, habis. Tapi rupanya sayang, sampai hari ini dia sambung, sayang dengan kita, ngerti, dinasihati begitu. Beruntung dia. Dimarahi tapi marahi habis. Karena sudah 2 tahun maka saya berani marah ke dia. 2 tahun belajar saya kok. Kayak ini enggak dapat ilmu kalau masih kau su'ul adab dengan gurumu. Balik gurumu, jangan datang lagi sini. Setelah itu datang lagi dan karena sudah lulus dan diizinkan sama gurunya. Manfaat ilmunya. Seperti itu. Jadi jangan menuruti hawa nafsu. Ma'adallah. Enggak. Semoga Allah melindungi orang-orang seperti itu. Orang itu seperti itu akan terlindungi. Ma'adallah, Allah melindungi orang-orang tersebut. Ayasdura an ahlillahi, jauhlah maksudnya, na'udzubillah. Maksudnya enggak mungkin lah orang-orang ahlillah dikuasai oleh hasudnya. Khosatihi, orang-orang khususnya Allah. Maksudnya apa? Jangan kamu menduga gurumu di saat melarangmu untuk menghadiri pengajian seorang alim. Jangan kamu menduga gurumu kalau gurumu itu hasud. Karena insya Allah hasud sudah disingkirkan oleh Allah dari hati-hati gurumu yang soleh seperti itu. Itu kan orang khususnya Allah. Nah inilah ya. Itu sampai di sini saja insya Allah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hati-hati nak ya. Ada isyarat dari guru itu penting sekali. Petunjuk dari guru penting sekali. Demi kemudahan kalian dalam menuntut ilmu. Di pondok manapun. Maka kami tahu bahwasanya ada informasi yang masuk, sekali lagi kami sampaikan kepada siapapun yang mengikuti pengajian ini ternyata banyak dari santri-santri. Santri-santri bukan dari pondok. Al-Bahjah bukan dari pondok yang lainnya. Ini saja insya Allah. Nah, sedikit nasihat. Untuk masalah kesehatan, wahai para santri, di zaman wabah ini, ikil fatawakal. Pendidikan dari Nabi adalah ikat ontamu baru tawakallah. Maksudnya berusahalah dulu untuk menghindar dari penyakit, menjalankan prosedur kesehatan medis. Membiasakan cuci tangan. Kalau berkumpul dengan orang yang baru atau sering keluar masuk dengan masker. Kemudian sering minum air hangat. Kalau boleh minum madu, perbanyak hari ini. Minum yang banyak. Jangan jauh dari jangan sampai tidak pernah kena jemur matahari. Demi kesehatan kalian semuanya, ini nasihatnya. Jangan kerajinan dalam belajar sampai lupa menjaga kesehatannya. Wah, ngeri nih. Wabah ini diberikan oleh Allah untuk kita belajar. Bagaimana kita belajar bersih. Mungkin dulu ini santri-santri paling jorok. Tangannya tidak tahu pegang apa saja, giliran waktu makan langsung makan saja sudah. Ya. Cuman zaman seperti itu aman-aman saja, sebab kumannya sudah takut sama santri begitu tuh. Nah, sekarang ada zaman wabah, hati-hati. Tetap kita diajari oleh Allah suruh bersih. Jangan makan kecuali sudah kau cuci tanganmu dengan benar. Kemudian sering cuci tangan, kemudian interaksi dengan orang kalian batasi ya. Khususnya pondoknya yang terbuka. Ini pondokmu yang ada urusan dengan perkampungan, ada sebagian pondok yang di tengah kampung. Maka kalian harus pandai-pandai menjaga orang kampung, mereka pergi kemana saja. Jadi kalian harus mengerti bagaimana mengisolasi dirimu sendiri. Membatasi bergaul dengan siapapun ya nak ya. Para santri yang soleh-solehah, sehat semuanya. Ini nasihat kesehatan, penting juga. Dan tidak usahlah mengadakan keramaian-keramaian terlebih dahulu zaman ini. Biarpun ada majelis besar kayak apapun, sudahlah kamu jangan ikut-ikutan. Sudah petunjuk gurumu, belajar dengan gurumu saja di pondokmu, aman.
Sebab kalau keluar nanti kamu berinteraksi dengan orang luar, kemudian membawa virus ke dalam pondok, kasihan nanti. Ya, jangan nuruti hawa nafsu. Ada orang bertanya, Buya kapan buka majelisnya? Insya Allah nanti. Sampai kapan ini kan tidak ada batasnya. Yang Tuhan itu siapa sih? Allah atau kamu kan? Kalau sok tahu nggak ada batasnya. Tidak ada apa yang Allah berlakukan kecuali ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Hari ini pun lihat, kalau dilihat baik di YouTube atau di mana, televisinya berapa banyak orang menonton. Mereka tidak bisa hadir pengajian secara langsung, tapi mereka juga bisa belajar melalui televisi. Ada yang bertanya, cobalah diadan Buya, enggak, saya tidak mau maksain. Karena apa? Dengan berbaurnya orang itu nanti lihat, malah membahayakan yang lainnya. Kita dilarang. Ini usaha. Kasihan dong umat dakwah bagaimana? Allah yang menurunkan penyakit, kita harus menjaga. Nanti yang menyampaikan dakwah Allah. Jangan menyalahkan corona, gara-gara corona dakwah nggak bisa jalan, nggak bisa. Enggak. Jangan sok banget kita. Lalu siapa yang membimbing umat di sana? Allah yang membimbing, nggak usah pusing. Jangan dimasukkan umat dalam haraj, dalam ketidaknyamanan. Jangan. Makanya kita tidak mengadakan. Makanya kami sampaikan kepada khususnya cabang-cabang Al-Bahjah, para asatidnya, jangan membuat majelis terbuka dulu. Jangan buat majelis terbuka dulu. Jangan sok pengen menyelesaikan semua masalah, segala masalah. Awas, jangan lakukan. Ini demi kebaikan para santri. Ini ujian, kalau kita ikhlas ya dengan begini ya. Ini kan bukan diam, kita juga dakwah, juga ngajar. Kita tidak keluar dari pondok, berapa bulan juga ngajar kok. Ini jadi, ini ujian bagi siapapun. Kalau kita bisa patuh dengan Allah, ya patuh dengan prosedur begini nih. Kita menjaga diri, menjaga orang lain, berarti semakin hidup hati kita. Akan terjaga, dan sehat semuanya insya Allah. Semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang manfaat. Memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Allah menambahkan kecintaan kita kepada guru-guru kita, memudahkan kita untuk patuh kepada guru kita, taslim basrah kepada guru kita, dan semoga Allah memilihkan kepada kita guru yang soleh ahli surga, dan semoga Allah menjaga guru-guru kita, lahir batin keluarga mereka dijaga oleh Allah. Allah manjangkan umur kita semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang manfaat, ilmu yang manfaat, ilmu yang manfaat. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Tidak ada kebencian di antara kita, yang ada hanya cinta dan cinta dan cinta. Semoga Allah menjauhkan lisan kita dari mencaci, mengolok, mengucapkan kalimat yang Allah benci. Semoga Allah menjauhkan dohir kita dari perilaku yang haram. Semoga Allah menjauhkan hati kita dari segala macam penyakit hati. Allah manjangkan umur kita dalam taat, sehat, afiat. Orang tua kalian semuanya dimudahkan segala urusannya oleh Allah, dengan rezeki yang halal untuk bekali anak-anaknya menyantri. Semoga kelak kalian dijadikan Allah penerus dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Panjang umur semuanya, sehat afiat, husnul khotimah. Dan semoga kelak di saat Allah mencabut nyawa kita, niat semoga Allah di saat Allah mencabut nyawa kita, hati dan lidah kita bisa mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Amin. Al-Fatihah. Syukran ya. Untuk santri-santri yang di luar Ar-Bahjah, salam takdim kepada guru-guru kalian semuanya ya. Salam takdim, mintakan doa. Buya mencintai mereka semuanya ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.